Baru-baru ini, ada satu artikel dari Tempo yang judulnya kayak gini. Setelah Zulhas, terbitlah Erlangga Hartarto. Ketum Parpol sebut bansos berkat Jokowi. Lu pengen ketawa gak sih liatnya? Nah, jadi artikel ini tuh membahas soal gimana bantuan sosial, juga bantuan langsung tunai atau BLT, itu dijadikan satu bahan kampanye untuk menggait suara para pemilih. Salah satu yang dilakukan adalah mengklaim bahwa bansos atau BLT berasal dari Presiden Joko Widodo. Di dalam artikel Tempo tersebut, sejumlah pihak menyatakan bahwa apa yang terjadi pada bansos dan BLT merupakan bentuk politisasi dari program pemerintah. Ya gue sih setuju sama pernyataan ini. Kenapa? Karena pada akhirnya bansos ini jadi salah satu dagangan politik oleh beberapa orang di satu paslon. Sekarang sih masih 2 orang aja ya yang melakukan, dan keduanya berada di kubu pendukung Prabowo Gibran. Erlangga Hartarto sempat berkunjung ke Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada 14 Januari tahun ini. Ya, belum lama lah kunjungannya. Kemudian, di sana dirinya membagikan beras 10 kg untuk masyarakat dan bertanya, perlu apa nggak nih BLT dilanjut? Kurang lebih kayak gini. Program ini kita berhenti di bulan Desember atau dilanjutkan? Berhenti Desember atau lanjut? Nah, setelah dia nanya, yang bikin gue nggak habis pikir adalah Erlangga ini meminta ucapan terima kasih dari masyarakat. Dan itu direkam. Coba lo pikir, buat apa coba? Lo lagi ngasih bantuan sosial ke masyarakat yang merupakan program negara wajib siapapun presidennya. Dan ini memang kewajiban negara untuk memberikan bansos. Tapi masih perlu loh ngerekam konten ucapan terima kasih kepada Joko Widodo. Ini jelas ada ambiguitas dalam membedakan antara Joko Widodo sebagai individu dan sebagai institusi penyelenggaraan kekuasaan eksekutif bernama Presiden. Yang memang punya otoritas untuk mengeksekusi program dengan uang yang berasal dari dana publik, termasuk bansos dan BLT. Jadi dananya bukan dari individu, tapi dari APBN, yang kemudian dieksekusi di bawah Presiden sebagai lembaga eksekutif. Nggak bisa dong ditempel perseorangan, kecuali Jokowi nanam sendiri itu padinya, boleh ditempel dan terima kasih Jokowi. Beneran deh, kelakuan kayak gini tuh bikin gue geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena jelas-jelas bansos ini bukan barang kampanye yang halal. Tahu nggak alasannya? Pertama nih, bansos itu udah jelas-jelas menggunakan uang negara. Seperti yang gue bilang berkali-kali tadi. Ini bukan uang kampanye atau uang pribadi yang dipakai. Dan ketika uang negara digunakan untuk kampanye, udah pasti apa itu namanya? Pelanggaran. Dan itu penggunaan dana yang tidak semestinya. Kedua, hal ini udah jelas diatur dalam beberapa undang-undang. Gue sebut aja misalnya UU nomor 25 tahun 2019 tentang pelayanan publik. Ada lagi UU nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Juga UU nomor 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial. Jadi clear, bansos ini bukan dagangan politik, melainkan perwujudan kewajiban negara untuk memastikan masyarakat hidup layak, bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Sehingga bansos, lagi-lagi harus gue ulang, gak boleh ditempel dengan kepentingan wajah serta profil pribadi, apalagi paslon dalam politik. Yang gue lihat, yang dilakukan saat pembagian bansos itu adalah sebuah strategi yang disebut sebagai fear-mongering. Apa itu fear-mongering? Simpelnya penjelasannya gini, fear-mongering adalah menjual rasa takut. Jadi ketakutan itu diada-adain, dimunculin ke permukaan. Biarpun kadang kita tuh sebenarnya gak perlu takut dalam konteks itu. Atau dengan kata lain, kita tidak punya alasan rasional untuk takut. Gue coba ngerujuk ke satu jurnal yang gue baca nih, dari Barry Glessner. Dia sempat publikasi artikel di tahun 2004, judulnya Narrative Techniques of Fear-Mongering. Jadi Glessner itu menjelaskan bahwa fear-mongering itu dideploy, ketakutan itu dideploy oleh kalangan populis. Mereka punya tujuan mendapatkan sentimen yang populer dari masyarakat. Melalui apa? Ada yang namanya teknik bernarasi. Teknik ini menormalkan kesalahan kita dalam buat sesuatu jadi rasional. Jadi, teknik narasi yang dibangun itu ditujukan supaya kita nggak bisa merasionalisasi hal yang mereka sampaikan. Ada 3 cara gimana teknik bernarasi ini digunakan, termasuk oleh mereka. Pertama, itu repetition. Jadi mereka mengulang satu hal yang sebetulnya nggak sesuai dengan data dan fakta. Tujuannya memunculkan sebuah persepsi dari realitas yang benar. Jadi pikiran dan kemampuan kita untuk menangkap realitas itu diajak menyimpang dengan teknik repetition. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang namanya misdirection. Cara kedua ini ditujukan supaya kita menggeser atensi ataupun perhatian kita dari fakta yang sebenarnya. Nah, kalau anak zaman sekarang nyebutnya gagal fokus, bos. Contohnya dalam kasus bansos ini. Misalnya ada gimana misdirection digunakan untuk bikin logika pikir bahwa karena BLT asal Jokowi maka kita harus pilih Gibran. Heran gak lo? Dengan lompatan logika yang
Wah gitu loh, nggak jelas. Tapi itu mereka tanamkan melalui narasi ini. Terakhir, strategi atau caranya disebut sebagai present isolated events as trends. Jadi satu event atau satu kejadian itu diisolasi, tapi disampaikan sebagai tren besar. Itu di syarat terakhir. Dalam kasus bansos ini contohnya, misalkan adalah kayak gini nih. Karena bansos dari Jokowi, maka kalau nggak ada Jokowi berarti nggak ada bansos, gitu kira-kira. Jadi logika yang mendasari program bansos itu hilang. Dan kita dibuat seakan-akan lupa bahwa bansos ini punya payung hukum yang tadi gue sebutin ada 3 di atas. Lantas, orang itu dipaksa untuk berpikir secara isolated dan causitis bahwa trennya adalah no Jokowi, no bansos. Kan aneh. Cuma sayangnya, pemahaman seperti ini kan rasanya rame cuma di ruang-ruang udara aja. Cuma rame di media sosial atau internet aja. Lo bisa nemuin misalnya di media sosial atau platform yang lagi lo tonton sekarang nih. Tapi kan seringkali ini nggak berhasil untuk sampai ke orang-orang di sekitar lo yang mungkin nggak akan ketemu sama konten-konten kayak yang gue bawa ini. Makanya menurut gue, yang penting untuk dilakukan selanjutnya adalah nyebarin fakta ini ke orang-orang yang lo peduliin, ke orang-orang yang lo sayang, yang ada di sekitar lo, supaya mereka nggak ikut-ikutan jadi korban fear-mongering soal bansos atau dana BLT yang sering disebut Jokowi. Ya menurut gue cara-cara nge-share di grup keluarga ala-ala om-om dan bapak-bapak nggak ada salahnya lah sekarang. Ini penting banget. Makanya gue berharap lo mau bantu orang sekitar lo untuk tahu bahwa yang namanya bansos dan BLT itu dilindungi sama undang-undang dan wajib negara lakukan siapapun presidennya. Yuk, kita sama-sama jadi pemilih kritis dan kita dorong supaya dagangan-dagangan politik yang kayak gini nggak bisa diambil oleh masyarakat. Setuju dong sama gue? BTW gue lapar nih. Ada nggak ya beras gemoy